Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13, Desain Manajemen Jaringan A, ingin memaparkan hasil final project kelompok kami yang berjudul Perancangan Jaringan Berdistribusi Berbasis VLAN pada Gedung Fakultas Pertanian Universitas EGYZ. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Arif Nur Cahyo dengan NPM akhir 192. Dan saya Riki Hermawan dengan NPM akhir 021. Untuk latar belakang sendiri, yaitu perkembangan teknologi di sini sangat penting bagi perguruan tinggi yang membutuhkan jaringan yang dapat diandalkan untuk menunjang aktivitas akademik, administrasi, dan penelitian. Gedung Fakultas Pertanian pada Universitas EGYZ terdiri dari 3 lantai dan masih menghadapi kendala jaringan seperti tingginya latensi dan kecepatan internet yang tidak stabil. Dengan jumlah kurang lebih 470 host, diperlukan perancangan ulang infrastruktur jaringan yang lebih terstruktur. Solusi yang digunakan meliputi penerapan VLAN untuk segmentasi trafik dan VLSM untuk efisiensi pengalamatan IP, sehingga jaringan menjadi lebih terstruktur, stabil, dan mudah dikelola. Rumusan masalah penelitian ini menitik beratkan pada perancangan jaringan terdistribusi berbasis VLAN untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengelolaan lalu lintas data di Gedung Fakultas Pertanian Universitas EGYZ. Selain itu, digunakan teknik VLSM untuk mengoptimalkan pengalamatan IP sesuai kebutuhan host tiap segmen, serta metode PPDIOO sebagai kerangka kerja sistematis dalam perancangan hingga evaluasi jaringan agar menghasilkan desain yang terstruktur, mudah dikelola, dan mendukung kebutuhan operasional secara optimal. Untuk tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rancangan jaringan terdistribusi yang andal, efisien, dan mudah dikelola pada Gedung Fakultas Pertanian Universitas EGYZ melalui penerapan segmentasi jaringan berbasis Virtual Local Area Network atau VLAN serta pengelamatan IP menggunakan teknik variable length subnet mask atau VLSM. Selain itu, penelitian ini bertujuan menerapkan metode PPDIOO sebagai kerangka kerja sistematis agar proses perencanaan dan perancangan jaringan dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan praktik desain jaringan modern. Untuk batasan masalahnya sendiri, penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu yang pertama, perancangan jaringan hanya dilakukan pada tahap desain dan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer tanpa implementasi fisik di lingkungan Gedung Fakultas Pertanian Universitas EGYZ. Cakupan area yang kedua yaitu cakupan area penelitian dibatasi pada Gedung Fakultas Pertanian yang terdiri dari 3 lantai, meliputi ruang kelas, laboratorium, ruang dosen, dan unit administrasi tanpa mencakup gedung fakultas lainnya. Yang ketiga yaitu pembahasan teknis difokuskan pada segmentasi VLAN dan perancangan pengelamatan IP dengan VLSM. Dan yang keempat yaitu analisis kinerja jaringan hanya berdasarkan parameter hasil simulasi seperti latensi, throughput, dan keberhasilan konektivitas, serta tidak mencakup pengujian fisik, stress testing, analisis biaya perangkat, maupun manajemen operasional jangka panjang. Nah, berikut adalah metode penelitian, yaitu kita menggunakan metode PPDIOO. Yang pertama yaitu prepare, yaitu mengidentifikasi kebutuhan jaringan dan permasalahan infrastruktur pada gedung Fakultas Pertanian. Lalu yang kedua plan, yaitu merencanakan topologi jaringan, segmentasi VLAN, serta pengalamatan IP menggunakan VLSM. Yang ketiga yaitu desain, tahap untuk perencanaan detail jaringan meliputi topologi hierarkis, pembagian VLAN, dan juga skema IP. Lalu yang keempat yaitu implementasi desain jaringan melalui simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Lalu yang kelima operate, yaitu pengujian konektivitas jaringan termasuk komunikasi antar VLAN dan akses ke server. Yang keenam optimize, yaitu mengevaluasi hasil pengujian untuk memastikan jaringan berjalan optimal dan stabil. Berikut untuk simulasi menggunakan paket tracer. Nah, di sini kelompok kami membagi jaringan di Faperta menjadi 3 segmen. Yang pertama VLAN 10, VLAN 10 untuk lantai 1, VLAN 20 untuk lantai 2, dan VLAN 30 untuk lantai 3.
dan juga ada satu VLAN tambahan untuk server DHCP. Nah, di sini ada router kampus, di mana ini adalah simulasi router pusat dan terhubung ke router Faperta. Lalu router Faperta akan dibagi ke core Faperta. Ini adalah switch layer 3, di mana ini akan menjadi backbone, di mana nanti semua VLAN akan terhubung lewat switch layer 3 ini. Nah, untuk VLSM-nya kita mendesain sebagai berikut. Di VLAN 10 menggunakan network yaitu 192.168.102.0/25. Di VLAN 20 kita menggunakan network yaitu 192.168.101.0/24. Dan di VLAN 30 kita menggunakan network yaitu 192.168.100.0/24. Dan juga di VLAN 40 kita menggunakan 192.168.102.129/27. Nah, di sini yang pertama saya akan menguji konektivitas antar VLAN-nya. Di sini kita buka smartphone di lantai 1 dan juga smartphone di lantai 2. Nah, di sini karena smartphone 1 terhubung dengan VLAN 10, maka akan mendapatkan range IP di kisaran 192.168.102 diikuti dengan 2. Di sini untuk di lantai 2 kita smartphone di lantai 2 kita mendapatkan IP yaitu 192.168.101.4, di mana di sini sudah sesuai, yaitu sesuai network yang digunakan, 102 untuk lantai 1 dan 101 untuk lantai 2. Ini kita juga akan cek dulu untuk lantai 3. Ini John Vic. Nah, di sini sudah mendapatkan juga 192.168.102. Kita akan uji konektivitasnya. Ini dari PC 1 saya akan mencoba ping untuk smartphone di lantai 2. Oh, 104 ya. Mohon maaf. Nah, di sini kita ulangi. Nah, di sini sudah ada reply dari 101.4 dan nilainya adalah TTL ya. Dan juga kita coba untuk dari lantai 1 ke lantai 3. Sebentar. 3 100.6. Nah, di sini untuk ping dari smartphone lantai 1 ke smartphone lantai 3 juga sudah TTL ataupun sudah terhubung. Itu pun di sini saya akan coba dari lantai 2 ke lantai 3 ke lantai 2. Nah, di sini juga sudah reply TTL. Jadi hal ini menunjukkan bahwa setiap lantai sudah terhubung, lantai 1 ke lantai 2, lantai 1 ke lantai 3,
dan juga lantai 3 dengan lantai 2 sudah terhubung. Di sini selain menggunakan ping, saya juga akan mencoba untuk menggunakan simple PDU ya. Di sini juga saya akan coba untuk R Campus ke Faperta dan juga R Faperta ke Core Faperta. Nah, di sini untuk router kampus ke router Faperta sudah sukses dan juga router Faperta ke Core Faperta juga sudah sukses. Untuk smartphone lantai 2 ke lantai 3 sukses dan juga lantai 3 saya coba ke server tadi juga sudah sukses. Nah, karena tadi di setiap lantai sudah mendapatkan IP dari server, jadi bisa dikatakan bahwa uh, service dari servernya ini sudah jalan. Ini saya menggunakan DHCP server ya. Sini saya sudah menyiapkan untuk lantai 1, 2, dan juga 3. Nah, berikut contohnya untuk lantai 1 menggunakan full name lantai 1, default gateway-nya adalah 192.168.102.1. Kita menggunakan DNS server 8.8.8.8 dan juga saya sudah setting untuk start IP address yang dapat diberikan oleh DHCP server ini adalah mulai dari 102.2 dan juga untuk subnet masknya di sini adalah slash 25 ya untuk lantai 1. Dan juga untuk lantai 2 adalah seperti ini, 101 mulai dari 101.2 dengan net subnet mask yaitu slash 24. Sama juga di sini untuk lantai 3 yaitu 192.168.100.2 dan juga untuk subnet masknya adalah slash 24. Mungkin cukup sekian untuk simulasi jaringan di paket tracernya. Kita lanjut ke PPT. Itu berikut adalah kesimpulannya. Jadi berdasarkan hasil perancangan dan juga simulasi yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwasannya penerapan segmentasi VLAN dan pengelapatan IP berbasis VLSM mampu meningkatkan keteraturan, efisiensi, dan kemudahan pengelolaan jaringan di gedung Fakultas Pertanian. Setiap lantai berhasil dipisahkan ke dalam VLAN yang berbeda sesuai fungsi dan jumlah host, sehingga domain broadcast dapat dikendalikan dengan baik. Pengujian konektivitas menggunakan ping test membuktikan bahwa komunikasi antar VLAN maupun antar VLAN berjalan tanpa paket loss dengan waktu respon yang stabil. Selain itu, layanan server pada VLAN tersendiri dapat diakses dengan baik dari seluruh segmen jaringan, yang menandakan bahwa desain dan topologi pembagian IP serta konfigurasi terang dan gateway telah berfungsi sesuai dengan perencanaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.